9 dari SMP Negeri 1 Bunduran, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Anto, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Bunduran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Pak Anto pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf saya meminta waktu Pak Anto sebentar ya untuk melaksanakan percakapan pra-observasi. Nah, seperti rencana yang sudah kita persiapkan sebelumnya, pada hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi supervisi akademik sebelum saya melakukan observasi di kelas Pak Anto besok. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui Pak Anto, bahwa supervisi akademik itu digunakan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Nah, tujuan percakapan kita kali ini, percakapan pra-observasi adalah sebagai langkah awal atau persiapan atau tahap persiapan sebelum Pak Anto melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, agar nantinya Pak Anto itu bisa lebih siap dan juga percaya diri dalam mengajar sehingga nanti hasilnya maksimal atau memberikan pengalaman belajar yang baik bagi murid. Seperti itu Pak Anto. Nah, baiklah Bapak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Anto. Nah, sudah siap Bapak? Siap, Bu. Selalu siap ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Nah, besok kan Bapak akan melaksanakan praktik pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak di pembelajaran besok itu apa Pak? Tujuannya yaitu siswa mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya fiksi. Ya, tujuannya berarti untuk menganalisis unsur intrinsik yang ada dalam karya fiksi, Baiklah. Yang berikutnya Bapak, berkaitan dengan area pengembangan. Tadi kan anak diminta untuk menganalisis. Nah, lalu area pengembangan apa saja yang akan Pak Anto kembangkan dalam pembelajaran besok? Area pengembangan itu ada dua, Bu, yaitu yang pertama titik beratnya pada pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan, yaitu karena tujuan tadi menganalisis, berarti pengetahuan nanti anak itu bisa menganalisis sebuah cerita yang ada di buku fiksi. Nah, untuk keterampilannya nanti anak itu di dalam kehidupan nyata bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada di cerita tersebut. Wah, menarik sekali ya Pak ya, berarti ya. Area pengembangan yang ingin dikembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana pengetahuannya itu anak diminta untuk menganalisis sebuah cerita, khususnya analisis unsur intrinsiknya ya. Lalu keterampilannya secara tidak langsung bisa mengikuti entah itu saat pembelajaran maupun di kehidupan sehari-hari seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini pembelajaran yang sangat dalam ya. Nah, yang berikutnya Bapak, tadi kan pembelajarannya sudah di area pengembangannya membuat saya menarik nih. Lalu bagaimana gambaran dari rancangan pembelajaran yang sudah Bapak buat untuk penerapan pembelajarannya? Misalnya model apa yang diambil atau yang ingin Bapak gunakan? Lalu apakah di dalam pembelajaran besok ada KSE-nya ataukah ada diferensiasinya? Model pembelajaran itu ada 3 tahap, Bu. Yang pertama yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu saya sisipkan KSE. Nah, di situ ada sebuah cerita pendek. Nah, cerita pendek itu untuk pengantar anak supaya anak itu mempunyai minat atau mempunyai pemahaman tentang unsur itu. Dan setelah mempunyai pemahaman, nanti kita masuk di dalam kegiatan inti. Nah, kegiatan inti yang saya lakukan nanti yaitu menggunakan metode PBL. Nah, metode PBL itu dengan cara yaitu berdiferensiasi, karena anak kita itu kan perbedaannya banyak sekali lah. Otomatis yang kita lakukan yaitu melakukan berdiferensiasi supaya yang belum paham itu lebih paham dengan adanya kerja diskusi tersebut. Ya, luar biasa ya, berarti pembelajarannya ini
sangat lengkap ini ya, dimana dalam tahap pembelajarannya kan ada pembuka, ada inti, ada penutup. KSN-nya masuk di kegiatan apersepsi di pembuka pembelajaran, lalu modelnya menggunakan PBL di kegiatan inti, dan di kegiatan inti itu nanti ada diferensiasi seperti itu ya. Wah, luar biasa ini ya Pak Anto ya persiapannya. Karena sekarang itu kan diferensiasi itu kan merupakan apa ya, tingkatan yang diharuskan menggunakan metode itu supaya anak itu dapat berpikir dengan kritis, terbuka. Ya, betul sekali Pak. Nah, tadi sudah disampaikan gambaran dari rancangan pembelajarannya. Lalu, adakah media yang akan Pak Anto gunakan pada pembelajaran besok? Media yang saya gunakan yaitu menggunakan media PPT, terus LKPD, buku paket. Buku paket itu cerita itu, karena cerita cerpen itu nanti saya ambilkan dari buku paket, lalu LKPD-nya kami sediakan, juga PPT untuk pengantar materi. Ya, luar biasa lengkap ya untuk tahap analisis, di mana disampaikan materi melalui PPT, lalu anak disediakan juga teks dari buku paket ya, jadi buku paket pasti digunakan ya karena itu buku pokoknya dari anak-anak. Lalu Pak Anto juga menyiapkan LKPD-nya. Luar biasa sekali, saya tidak sabar ini. Nah, yang berikutnya ini berarti saking tidak sabarnya saya, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran dan di kelas mana Pak? Pembelajaran insya Allah saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di kelas 8B pada jam ketiga dan jam keempat. Ya, berarti pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di kelas 8D jam ke-3 dan 4. Berarti pada hari tersebut, jam tersebut dan di kelas tersebut saya akan melaksanakan observasi di kelas Pak Anto ya. Nah, saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi di dalam kelas. Seperti itu Pak. Silakan. Ya, siap. Nah, nanti setelah melaksanakan kegiatan observasi Bapak, kita akan berbincang kembali pada percakapan pasca observasi. Nah, pada kegiatan pasca observasi tersebut nanti kita tidak hanya berdua, karena nanti kita juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Bu Sri Astuti, yang nantinya setelah observasi berarti kita akan bertemu kembali seperti itu. Siap Bu. Nah, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak dapatkan dari percakapan praobservasi ini Pak? Yang saya dapatkan yaitu kita akan bertambah ilmu, bertukar wawasan demi meningkatkan siswa untuk menuju Global 21. Luar biasa, sangat menginspirasi memang guru senior saya. Nah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan percakapan praobservasi. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi pada saat observasi besok tanggal 25 Januari, tepatnya hari Kamis di kelas 8D jam ke-3-4, dan setelah itu kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Siap. Ya. Nah, demikian percakapan praobservasi. Sampai bertemu kembali pada kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga mereka dengan baik. Kalian dapat mengikuti pelajaran dengan lancar dan bersama. Pada hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Ada. Semoga kita doakan dapat mengikuti pelajaran pada besok cepat sembuh. Ya.
Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Yang kedua tentang keadaan memanfaati berdoa bersama. Dua selesai. Juga dengan doa pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan bercerita sedikit, yaitu tentang anak sekolah. Ada dua anak sekolah, namanya Ayu dan Asik. Ayu dan Asik itu teman. Teman itu Ayu dari golongan atas, sedangkan Asik dari golongan bawah. Tetapi setelah pulang sekolah, Ayu banyak bermain di rumahnya Asik. Ayu menyukai bunga yang ada di taman Asik. Setiap Ayu ke rumah Asik, yang dituju pertama kali adalah bunga. Lalu Ayu ulang tahun, semua temannya mendapat undangan. Asik juga mendapat undangan. Undangan itu membuat Asik kebingungan berkaitan dengan dia ulang tahun. Lalu Asik mendekati tabungannya. Tabungan itu dia pecah, ternyata di dalam tabungan hanya ada uang 50.000. Asik kebingungan untuk memberi kado kepada Ayu. Setelah itu Ayu pergi ke tempat peralatan sekolah. Ayu kebingungan memilih tas. Dia mempunyai pemikiran bahwa tas yang diisikan dengan uang 50.000 itu masih bagusan tas Ayu. Lalu Asik kembali tanpa membeli apapun. Setelah itu Ayu mempunyai pikiran, dari perjalanan sampai rumah dia ingin memberikan bunga yang disukai Ayu. Pada waktu itu Asik berangkat ke rumahnya Ayu, dikado dengan bunga. Betapa senangnya Ayu mendapatkan bunga yang disukai. Dari cerita tersebut, apa yang kalian ambil? Ayu di dalam cerita itu sebagai apa? Sebagai tokoh. Pada kesempatan ini yang kita bahas yaitu tentang salah satunya adalah tokoh di dalam sebuah cerpen. Tokoh itu termasuk unsur intrinsik dalam sebuah karya fiksi. Pada pertemuan hari ini yaitu yang kita bahas tentang analisis unsur intrinsik. Jadi nanti pada pertemuan hari ini kalian dapat menganalisis unsur intrinsik dalam karya seni. Jadi nanti setelah pertemuan ini kalian paham cara menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Setelah itu nanti dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada cerita, kalian dapat menganalisis unsurnya itu apa, temanya itu apa. Itu kalian akan mudah di dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Unsur intrinsik itu ada berapa? Ada berapa unsur intrinsik anak-anak? Ada? Yaitu di sini ada unsur intrinsik, ada satu yaitu tema. Apa yang dimaksud tema tahu? Ya, gagasan umum ya, betul AB intrinsik ya. Tema itu gagasan umum, pokok pikiran tentang cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh dan penemuan. Apa yang dimaksud dengan tokoh? Siapa tahu? Penemuan. Penemuan itu adalah watak di dalam dua tokoh cerita fiksi. Yang ketiga yaitu alur yang tahu apa dong? Ya, yaitu urutan kejadian dalam sebuah cerita. Benar. Yang berikutnya yaitu konflik. Apa? Ya, tuh. Yang terakhir adalah amanat. Yang dimaksud amanat apa, Pel? Ya, yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pada hari ini kita akan membahas itu, yaitu membahas tentang unsur-unsur intrinsik yang ada di sebuah cerpen. Dapat kalian lihat di buku paket, yaitu halaman 116. 116 itu ada cerpen atau karya fiksi
yang judulnya yaitu KB dan R&D telur. Nah, itu nanti tugas kalian secara berkelompok yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di cerpen tersebut. Sekarang kita berkelompok langsung saja, yaitu ini kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Silakan bergabung. Ini saya berikan LK ya masing-masing kelompok nanti diskusi. Dan itu ditulis kelas nama anggota kelompok ya kalau tidak masuk kita beli kata ya. Yang di atas adalah yang mengikuti saja. Kelas dari kelompok ya kelompok 1 kelas 8D dari 1 itu kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, itu sudah nama kelompok, nama anggota sudah. Berikutnya petunjuk di situ sudah ada, yaitu 1 kalian baca teks KB dan R&D telur. Dan nanti itu dibaca secara keseluruhan. Setelah kalian baca, yang langkah kedua yaitu melengkapi tabel yang ada di situ. Caranya kalian bagi tugas. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu ada 5 unsur. Kalian bagi karena tema itu hanya 1, berarti tema itu digabung sama amanat. Jadi misalkan ada 4 kelompok, yang 1 kelompok ada 4 anak, yang absen 1 misalkan kerjakan nomor 1 sama dengan nomor 5, yang absen 2 kerjakan nomor 2, nama kelompok 3 kerjakan nomor 3, sedangkan yang nama kelompok nomor 4 kerjakan nomor 4 supaya cepat selesai. Dibagi tugas, jangan satu anak yang mengerjakan, yang lain sebagai pengamat. Ada tanyakan? Sekarang cari menentukan tema. Nah, tema itu kan pokok pikiran tentang tema ini enggak. Kamu menentukan tema harus membaca secara keseluruhan dulu. Setelah kalian baca, arahnya maksudnya apa, intinya apa, itu yang merupakan membuat tema inti dari cerita ini. Tema berbeda dengan judul. Inti dari ini. Cerita ini intinya apa? Nah, itu merupakan tema. Lalu juga secara keseluruhan inti dari cerita itu tentang apa? Pokok pikirannya tentang apa? Dia tokohnya ditambah 4 sekarang bawahnya ya suasananya apa cerita itu? Suasananya kan ada beberapa suasana ya bisa, tapi kalian kan sudah syuting suasana untuk alur plot. Nah ini rangkaian kejadian. Ya, teman-teman sudah tinggal kelompok. Ini menunggu kurang 1 amanat. Ayo temannya dibantu. Yang lain kamu cari amanatnya apa? Saya sampaikan kemudian pada pembaca itu apa? Kita bahas mulai dari tema nomor 1 silakan. Ulang. Yaitu tema dari kelompok 1, seorang ibu yang khawatir terhadap kesehatan anaknya. Bagaimana? Benar atau salah? Kelompok 7 silakan tanggapannya. Dari kelompok 1 tadi menjawab bahwa temanya itu tentang apa tadi? Seorang ibu khawatir tentang kesehatan anaknya. Bagaimana tanggapan kelompok 7? Silakan menanggapi. Satu anak untuk berdiri silakan.
menurut kelompok 7 itu benar atau salah? Kalau salah alasannya apa? Yang benar dan bagaimana? Silakan. Ayo sama berdiri di atau di tangga. Benar. Di kelompok 1 yaitu temanya adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kelompok 7 membenarkan. Apakah ada yang lain? Jawaban itu benar atau kurang benar? Oh, gimana menurut kamu? Salah. Jadi, yang benar bagaimana tuh? Temanya menurut kamu? Yang menurut kamu, menurut kelompok kamu tadi apa? Gimana? Makanan bergizi, ya? Alergi, apa dan dua? Di sini ada dua pendapat. Yang satu temanya tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, yang kedua yaitu makanan yang bergizi dan alergi. Ada dua tanggapan tema. Yang benar mana menurut cerita itu? Dari jawaban kelompok 1 atau dari Rino? Mana? Temanya tentang yaitu tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya karena khawatir anaknya kekurangan gizi, makanya disuruh untuk makan telur setiap hari. Kita dihitung dikalikan 20 nilainya. Nah, jumlah kita dihitung dikalikan 20. Ada yang dapat 70 bahkan enggak? Ada. Berarti dapat disimpulkan bahwa kalian sudah paham tentang unsur-unsur gizi. Setelah selesai silakan dikumpulkan di depan katanya. Kumpulkan. Ya, dikumpulkan dulu di depan. Kalian silakan dilakukan kumpulkan. Ayo dari sini. Setelah dikumpulkan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan setelah dikumpulkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan nanti dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kalian yang belum ada banyak ini ya menentukan alurnya. Jika alur itu dimulai dari awal sampai akhir berarti alur maju. Alur dari belakang awal sampai ada lagi alur mundur. Yang berikutnya yaitu jika ada awal ada akhir maka disebut alur campuran. Sebelum kita akhiri saya minta kalian untuk mengisi survei dan refleksi ya, sesuai dengan yang kalian ayo isi ya isi sesuai dengan kenyataan masa di kira-kira ya sesuai dengan apa adanya. Dan ada jawabannya itu langsung dikali saja. Jika sudah selesai dikumpulkan, ya, yang ada gambarnya itu dikali. Kalau referensinya langsung ditulis secara singkat. Jika sudah selesai, kita belakang kumpulkan. Karena anak kedua ya dikali ya langsung untuk satu warna dapat bagian ini dapat bagian ini ya dikali itu ya secara singkat sekarang ada 25. Sekarang ada 25 ya. Ya. Nanti sekali pun. Ya. Nomor 1 tahun. Yang belakang ambil di belakang depan.
Siapa ya? Ya, tolong kan diambil ya, ada pel. Ayo kita Pak. Contoh kenyataan kok dan diambil semua. Ayo jalan nih. Dan untuk teman-teman rekan hari ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri, yaitu saya beritahukan untuk teman-teman besok kita akan membahas tentang sinopsis. Setelah ini unsur-unsur intrinsik, nanti besok kita belajar tentang sinopsis. Kalian pelajari di rumah tentang cara membuat sinopsis. Silakan ke kelas untuk memimpin doa. Nah, ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Eka Firnilasari, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Tunjungan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Di sebelah kanan saya ada Bu Sri Astuti selaku guru pengajar praktik dari SMA Negeri Tunjungan, dan di sebelah kiri saya ada Pak Anto, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Tunjungan, selaku observi pada kesempatan ini. Ya, baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Pak Anto. Langsung saja kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Anto. Ya, selamat pagi yang minggu ini ya Pak Anto ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali Bapak dalam kegiatan pasca observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga observasi ya Pak ya. Yang kita lakukan per hari itu berdua saja ya. Nah, kali ini kegiatan pasca observasi ini kita bertiga karena ada Bu Sri Astuti selaku jadi. Nah, langsung saja Pak Anto, untuk kegiatan pasca observasi. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, bagaimana jika Pak Anto mengungkapkan refleksinya selama pembelajaran ini? Terima kasih atas waktunya kita. Pembelajaran kemarin dibanding yang sebelumnya ada peningkatan karena di situ kita menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif. Di situ yaitu menumbuhkan semangat belajar anak-anak di dalam kegiatan diskusi, karena kita tidak membatasi dan anak-anak bisa mengembangkan diri di dalam proses pembelajaran. Berarti pelaksanaan pembelajarannya kalau menurut Pak Anto itu berbeda karena menerapkan model pembelajaran yang lebih inovatif ya. Itu dari segi pelaksanaan pembelajaran jika dari model pembelajarannya ya Pak ya. Nah, lalu saya akan ajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Anto. Yang pertama ya Pak, kemarin kita dalam percakapan pra-observasi dan juga observasi, Pak Anto sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Nah, di kegiatan pasca ini saya akan menanyakan apakah tujuan pembelajaran yang sudah dibaca oleh Pak Anto itu sudah terlaksana dan berhasil. Alhamdulillah tujuannya itu terlaksana dan berhasil karena langkah-langkah yang di modul ada kita terapkan sesuai dengan modulnya.
berhasil karena sudah sesuai dengan modul ajar. modul ajar. Berikutnya Bapak, dari modul ajar bagian asesmen itu di modul ajar Pak Anto itu ada formatif ya dari MKMK. Lalu ada juga evaluasi di akhir itu menurut Pak Anto. Kan Pak Anto juga sudah melaksanakan evaluasi bersama evaluasi dan evaluasi. Itu bisa dijelaskan lebih lagi menurut Pak Anto bagaimana evaluasi dan refleksi pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Untuk penilaian asesmen itu penilaian itu ada penilaian sikap, itu ada terus penilaian kerjasama atau yang dimaksud penilaian P5 atau apa itu penilaian solo dan sebagainya itu ada dimensi profil Pancasila itu ada. Terus untuk penilaian keaktifan siswa tadi sudah di dalam proses penilaian untuk keterampilannya itu dilihat dari produknya tadi, yaitu hasilnya seperti ini, berarti itu bisa menjadi suatu keterampilan. Berarti ada penilaian proses di situ dalam dia kerjasama, terus penilaian keterampilan juga ada. Nah, tetapi di situ biasanya kekurangannya itu tugas, biasanya ada sedikit tugas, tapi saya itu biasanya kalau mengajar itu tugas itu jarang. Misalnya untuk hari ini untuk memperkuat atau yang kurang, misalkan yang tadi kurang KKN itu biasanya tidak saya remedi lagi di situ. Ya, misalnya di dalam pertemuan berikutnya atau remedi itu, nah itu biasanya kurangnya di situ. Remedi kan semestinya bisa dibawa di rumah kan. Nah itu untuk yang kurang itu ya tidak ada remedi, berarti tindak lanjut ke situ kurang. Kecuali biasanya itu saya melakukan remedi itu jika anak itu lebih dari 50% itu nilainya kurang, itu baru saya berikan remedi semua. Tapi kalau masih sedikit itu hanya 4 anak itu saya tidak remedi. Tetapi kalau di atas 50 itu saya lakukan remedi. Berarti memang ada satu kelompok yang hasilnya juga tapi karena belum mencapai atau tidak mencapai 50%, jadi tidak ada namanya remedi. Karena saya menganggap berhasil itu tidak ada remedi. Karena mayoritasnya itu ya. Kecuali kalau mayoritasnya nilai 2 KKN itu saya ulang lagi. Biasanya saya seperti itu. Ya. Refleksinya lumayan banyak ya dari Pak Anto ya. Nah, kita lanjut Bapak ke yang berikutnya berkaitan dengan rencana pengembangan diri. Nah, berdasarkan observasi kemarin atau berdasarkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Anto kemarin, kira-kira apa saja yang akan Pak Anto kembangkan Pak? Nah, saya akan kembangkan yaitu adanya tindak lanjut tadi yang kita kan harus mengadopsi semua siswa, tidak boleh misalnya tadi yang kurang kita biarkan, itu kan tidak boleh ya, otomatis itu juga kita lakukan otomatis seperti kelompok tadi ya, kelompok itu kalau bisa itu harus seimbang, tidak harus kumpul jadi satu, yang kurang bisa kelompok yang kurang bisa, yang bisa kelompok yang bisa, itu tidak. Nah itu nanti kedepannya kita ubah, selalu medianya kita tingkatkan lebih baik lagi. Jadi yang pertama tadi ya Pak ya, berkaitan dengan tindak lanjut ya, yaitu evaluasi ya, tindak lanjut evaluasi. Berarti aktivitas pengembangan yang pertama adalah membuat modul ajar, diferensiasi dan juga integrasi IKSN. Lalu tujuannya dari membuat modul ajar itu untuk apa Pak? Modul ajar kan tujuannya sebagai apa ya, acuan kita mengajar dan mengukur suatu keberhasilan. Lalu untuk mendukung pengembangan Pak Anto yang pertama ini butuh dukungan pengisi tanah. Tidak ya.
terkait di sekolah dari kepala sekolah, bahasa Arab dan lain sebagainya, guru sejawat dan lain sebagainya. Tanpa ada dukungan itu kita tidak bisa berjalan. Ya. Lalu kapan Pak Anto akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE? Mulai sekarang lah kita lakukan. Sekarang saat belajar. Ya saat kita ngajar, misalkan nanti kan ngajar. Kita lakukan seperti itu. Berarti akan dilaksanakan Besok ada ya, secepatnya saat kita pembuatan pembelajaran. modul ya. Kita masukkan ke dalam modul. Lalu yang kedua Pak, saya lihat berarti menggali potensi murid untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, tujuan yang mau dicapai itu apa Pak? Menggali untuk mengetahui apa ya? Karena itu menggali pengetahuan dan keterampilan murid berarti untuk mengetahui kemampuan siswa. Siswa itu kemampuannya sampai batas mana. Nah, lalu ukuran keberhasilannya itu gimana? Keberhasilan bahwa anak itu sudah bisa di segi pengetahuan dan juga keterampilan. Itu jangan nilai dan keaktifan. Nah, lalu pendukungnya Pak, biar anak itu agar anak itu bisa paham dengan konsep teori atau pengetahuannya, dan anak juga terampil di kompetensi keterampilannya, itu faktor pendukungnya itu apa Pak? Dengan adanya perkembangan ini kan HP itu merupakan sarana utama sekarang. Apalagi di situ kan mencari itu kan ada semua. Dan anak itu biasanya senang di dalam bermain HP itu. Kita buat permainan di situ bisa. Berarti belajar sambil bermain ya Pak ya, melalui IT itu ya. Lalu pelaksanaan untuk menggali potensi pengetahuan dan keterampilan kapan Pak? Maksudnya kapan dimulai atau Iya, kapan? ya kapan akan dimulai maksudnya. Ya, Sama seperti tadi. ya kita buat modulnya dulu, kita sesuaikan modul. Yang pertama kan acuannya kita modul Ya, ya. ya, ya. Setelah itu buat kita laksanakan sesuai rencana. Oke, lanjut Pak. Yang berikutnya yaitu tentang penggunaan media. Tadi kan Pak Anies sudah menyebutkan. Lalu yang akan dikembangkan itu kan media. Nah, tujuan yang akan dicapai itu apa? Media, kita menggunakan media otomatis tujuannya otomatis ya harus sesuai dengan modul Bu ya. Tujuannya itu apa kan sesuai itu. Untuk media dikembangkan otomatis tujuan utamanya itu anak itu tidak bosan. Tujuannya berarti ya untuk membuat apa namanya Semua ke siswa. siswa ya, berarti media pembelajaran yang lebih inovatif variatif gitu ya Pak ya. Lalu ukuran keberhasilannya ya anak senang dengan media itu. Lalu pendukungnya itu apa Pak untuk membuat media yang dibutuhkan itu apa? Butuhkan fasilitas otomatis harus memadai Apa seperti saja? internet dan lain sebagainya. Fasilitas itu harus dan yang utama ada gurunya biasanya. Gurunya itu harus pinter IT. Ya, keterampilan gurunya ya berarti ya. Ada internet, ada laptop, ada HP dan juga itu ya. Oke. Lalu untuk membuat media itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Media itu pembuatan kan sebelum mengajar kita harus membuat itu. Tapi harus mengacu pada modulnya. Ya. Lalu yang terakhir tadi yang sudah Pak Anda sebutkan yaitu menerapkan tindak lanjut penilaian seperti kediremedi dan pengayaan. Tujuan yang hendak dicapai itu apa Pak? Untuk penilaian otomatis kan tujuan kita anak itu minimal nilainya harus di atas KKM. Berarti intinya ya adanya pengayaan atau remedi itu ya untuk menuntaskan nilai KKM anak ya, memaksimalkan nilai anak itu, bukan menuntaskan, memaksimalkan. Nah, lalu yang berikutnya ukuran keberhasilan anak itu berarti apa Pak? Keberhasilannya dari nilai itu. Yang berikutnya untuk mendukung penerapan tindak lanjut penilaian itu. Untuk mendukung penerapan otomatis kita harus mempersiapkan yaitu materi-materinya, terus kita harus
fasilitas yang ada, materi, fasilitas sekolah ya, berarti materi dan soal gitu ya Pak ya. Nah, lalu waktu pelaksanaannya ini berarti saat kapan nih Pak? ya sebenarnya ya setelah dilakukan proses itu. Setelah pembelajaran Ya, setelah pembelajaran. selesai Pak Anto percakapan kita pada kegiatan pasca observasi ini, pertanyaan dan juga tadi kita berbincang-bincang itu tadi, bukan berarti saya itu menghubungi Pak Anto ya, tapi tujuannya adanya pelaksanaan pasca ini adalah bagaimana Pak Anto bisa merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Anto. Ya Pak Anto, sudah di ujung waktu kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Saya melihat Pak Anto dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin sungguh luar biasa, bagus sekali Bapak ya. Semoga di pembelajaran Pak Anto waktu